Ling Yu, seseorang dari keluarga Ling. Gu Ruoyun menatap kosong sejenak pada gadis berpakaian mewah yang mengarahkan tatapan marah padanya. Sebenarnya dia hanya melihat Ling Yu sekali, pertama kali Gu Ruoyun pergi ke Balai 100 Ramuan. Dia bertemu dengan insiden di mana Ling Yu diusir dari Balai 100 Ramuan setelah menyebabkan masalah, bahkan setelah dia dipaksa oleh Pak Tua Ling untuk meminta maaf, dia masih diabaikan oleh Balai 100 Ramuan. Dia tidak menyangka akan bertemu Ling Yu di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena kekacauan dengan Ling Si, ketika Ling Yu memandang Gu Ruoyun, seolah-olah dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Tatapan tajamnya yang seperti belati melesat ke arah gadis yang berdiri di pintu masuk, membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa melukai wajah cantik itu. Pandangan Gu Ruoyun menyapu Ling Yu sebelum mendarat di pria paruh baya di depannya, dan dia berkata, "Berapa halaman ini?" Namun, sebelum pria paruh baya itu bisa berbicara, suara mengejek Ling Yu terdengar. "Kamu jalang kecil. Jangan berpikir kamu bisa bertindak seolah-olah kamu adalah sesuatu setelah memasuki Balai 100 Ramuan. Kamu hanya seorang pelayan di tempat itu. Apakah kamu pikir kamu bisa merebut halaman ini dariku dengan menggunakan reputasi Balai 100 Ramuan? Biarkan aku memberitahumu. Aku membeli tempat ini untuk putra mahkota. Dia sudah berpikir untuk pindah dari istana baru-baru ini. Putra mahkota adalah anggota Sekte Pemurnian Senjata. Tidak peduli seberapa kuat Balai 100 Ramuan. Itu tidak dapat mengalahkan Sekte Pemurnian Senjata. Lebih jauh lagi, Balai 100 Ramuan tidak mungkin membuat musuh keluar dari Sekte Pemurnian Senjata hanya untuk pelayan kecil sepertimu. Ling Yu mengangkat dagunya dengan bangga saat dia berbicara dengan sangat arogan. Giginya akan sakit karena kebencian setiap kali dia memikirkan bagaimana dia telah diusir dari Balai 100 Ramuan. Namun, itu baik-baik saja, begitu dia menjadi permaisuri putra mahkota, maka Balai 100 Ramuan kecil akan menjadi miliknya. Pada saat itu, sebagai pekerja biasa di Balai 100 Ramuan, Gu Ruoyun akan menjadi pion di tangannya. Berapa halaman ini? Gu Ruoyun sepertinya tidak mendengar kata-kata Ling Yu, sambil terus bertanya. Gu Ruoyun, wanita ini berbicara kepadamu, namun kamu punya nyali untuk mengabaikanku. Ling Yu sangat marah sehingga wajahnya memerah, dia memelototi Gu Ruoyun dengan marah. Akhirnya, Gu Ruoyun memiliki semacam reaksi, dia mengangkat alis saat dia melihat Ling Yu, sambil tersenyum dia berkata. Jadi kamu berbicara denganku. Maaf, aku pikir kamu sedang berbicara dengan diri sendiri. Ling Yu hampir memuntahkan seteguk darah, dengan wajah pucat dan tatapan marah, dia menggertakkan giginya saat dia berkata. Gu Ruoyun, aku menyarankanmu untuk pergi. Kamu tidak mampu membeli halaman ini. Dan kamu tidak memiliki hak untuk bertarung dengan Yang Mulia Putra Mahkota. Tiba-tiba, sebuah pedang tajam melesat ke depan dan menekan leher Ling Yu, tubuhnya menjadi sedingin es dalam sekejap. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bertemu dengan sepasang mata yang angkuh dan acuh tak acuh. San Feng menatap dingin pada Ling Yu saat dia berkata dengan dingin. Sebaiknya kau tutup mulutmu, atau, kau tidak tahu siapa aku. Selir kekaisaran adalah bibiku. Kamu benar-benar berani mengancamku. Tunggu sampai aku kembali dan memberitahu bibiku. Aku akan menyuruh bibiku mengeksekusi seluruh klanmu. Mata San Feng menjadi gelap untuk sesaat, tiba-tiba dia mencibir. Aku tidak peduli apakah bibimu selir kekaisaran atau permaisuri. Siapapun yang menyinggung tuanku harus mati. Di mata pemuda itu, Ling Yu melihat niat membunuh. Betul sekali, orang ini benar-benar ingin membunuhnya, dan tidak mencoba menakut-nakutinya sama sekali. Dalam sekejap, wajah Ling Yu menjadi pucat karena ketakutan, kakinya tidak bisa berhenti gemetar, dan dia tidak bisa menyelesaikan berbicara bahkan sepatah kata pun. San Feng, aku di sini untuk melakukan bisnis. Adapun hal lain, mari kita selesaikan lain kali. Gu Ruoyun melirik San Feng saat dia berbicara. Mendengar itu, San Feng menarik niat membunuhnya.
Jelas bahwa Ling Yu menghela nafas lega, baru saja, pada saat itu, dia jelas merasakan kematian datang untuknya.